Allahu ya Allah, ini apaan? Bacibang. Ih, mukanya tambah jelas, Bang. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke men, jadi kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah rumah yang diisukan bunuh diri secara berkala. Dan sebelum lu nonton video gue ini, lo harus nonton video gue sebelumnya yang ini, supaya kalian tahu bagaimana kisahnya di dalam rumah itu. Oke men, jadi ini berawal dari sekitar jam 12-an. Gue mau bertemu dengan salah satu abang gue yang udah gue anggap abang gue, yaitu Bang Rus. Dan ketika gue jemput, itu keadaannya memang benar-benar hujan-hujanan banget. Karena memang sebelumnya gue sama dia udah janjian bakal mau ke sana gitu. Setelah gue jemput dia, gue sempat neduh tuh. Setelah hujannya berhenti, gue menuju sebuah yang bisa dibilang base camp gue sendiri gitu loh. Seperti biasa, sebelum ke base camp gue melewati rumah itu. Dan gue bilang sama dia, "Bang, ini loh rumahnya." Dan seketika dia tuh langsung, "Oh ya, ya udah ayo lanjut" gitu. Akhirnya gue lanjut dengan keadaan basah semuanya. Gue sampai base camp seperti biasa, gue ngopi dulu, ngeteh dulu. Setelah itu berbincang-bincang sebentar, dan gue nelfon temen gue ini yang salah satu saksi ikut gue ke lokasi. Bertiga kita akhirnya ke sana. Setelah bertiga ke sana, gue mengambil beberapa footage dari luar. Kalian bisa tonton footage-nya yang ini. Sebelum gue lanjut, coba komen ya yang ngelihat sesuatu di situ, komen di bawah. Dan setelah itu, akhirnya gue sama-sama mau merasakan transfer energi dari bank ini. Akhirnya gue dan temen gue disuruh berdiri di sama-sama menghadap ke rumah itu. Sama-sama menghadap ke rumah itu, dan masing-masing ini pundak gue dipegang seperti ini. Setelah dipegang, setelah fokus segala macam, gue dikasih sebuah handphone yang isinya note untuk catat-catatan. Dan ganti-gantian nih, ya kan? Ganti-gantian. Gue orang yang pertama untuk melihat kesaksian itu men. Akhirnya abang gue ini memegang pundak gue di sebelah sini, dan teman gue yang satu lagi disuruh menghadap ke belakang, alias kita nengoknya bertolak belakang. Gue menghadap rumah itu dan teman gue menghadap ke belakang gue ini. Setelah itu gue dipegang, gue disuruh fokus sama abang gue ini. Coba fokus, ini gue ngeliat penjaganya yang dari luar. Dan penjaganya ini ada di sini nih. Belum gue lanjutin lagi, coba komen ada apa di situ. Setelah itu gue disuruh fokus kan, disuruh fokus. Dan gue ngelihat sesuatu men, gue ngelihat sesuatu bahwa di samping foto itu tuh, di samping pohon itu, you know lah, Miss K. Gue ngelihat Miss K di situ, sedang duduk di pohon itu, dan rambutnya tuh sekitar segini, nutupin kedua matanya ini, tapi dia sisain setengah segini. Seperti ini. Setelah itu mukanya tuh maju mundur men, yang gue lihat men. Mukanya maju mundur dari pohon itu langsung, dan dia mundur lagi, seketika maju lagi seperti itu. Dan gue disuruh abang gue ini nulis di note ada di mana dia, dan gue tulis pohon belimbing, karena memang itu pohonnya pohon belimbing. Dan ketika gue udah nulis di pohon belimbing, gue gantian lah. Dan abang gue bilang ini, abang gue bilang jangan dibilangin ke temen gue ini. Oke, akhirnya gue diam, gue sambil merhatiin itu, kok mukanya makin lama makin maju mundur ya. Jadi mukanya itu kayak, rambutnya tuh bener-bener seperti ini meh. Jadi mukanya tuh kayak maju mundur lagi, maju mundur lagi, seperti itu. Dan temen gue saat ini yang gantian dipegang juga. Gak lama kemudian dia disuruh nulis di note juga di HP-nya abang gue ini. Setelah itu dia nulis, dan lo tahu nggak, hasilnya sama men, sama-sama menunjuk di pohon tersebut. Cuman beda kalimat doang ketika gue sama temen gue ya.
temen gue nulisnya di bawah pohon belimbing, dan sedangkan gue nulisnya di pohon belimbing. Berarti that's point, sama. Dan ketika itu gue emang tadinya pengen masuk bertiga ini, cuman abang gue ngerasain bahwa kok makin lama makin penuh, makin lama makin penuh gitu loh. Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah kita di luar aja. Kita sempat masuk beberapa langkah, bener-bener di depan terasnya rumah itu banget. Dan gue ngambil beberapa footage, dan lo harus lihat ini dulu nih. Oke, sampai sini kalian lihat apa di sana? Kalau gue di sana, gue ngelihat sosok yang di jendela itu tuh bener-bener kayak jelas banget, bener-bener jelas banget. Dan ketika nengok ke sebelah kanan, you know lah itu apa. Dan lebih kagetnya lagi ketika gue nengok ke kiri, gue sempet nanya ke abang gue, bang ini kok ada anak kecil ya? Terus abang gue bilang, memang ini badannya seperti anak kecil, tapi mukanya tuh tua. Dan kita semua tuh belum tahu dia siapa, dan karena dia cuma mau ngintip-ngintip doang. Jadi dia posisinya duduknya seperti ini nih. Seperti ini. Dia nengok, mundur lagi, nengok, mundur lagi. Dia seperti itu. Dan pada saat gue kagetnya, ketika terakhir kali gue ngambil footage ke kanan, gue ngeliat sosok Poci itu tingginya 2 meter, men. Gila lu. Dan ketika itu gue ngeliat lagi dong, kok makin lama makin bergerak, makin lama makin bergerak. Dan semakin gue fokusin, tiba-tiba muka dia mendekat dong. Dan di situ gue kabur, men. Sama-sama kabur sebenarnya di sana. Oke, akhirnya kita mantau lagi bertiga dari luar. Kita mantau lagi, dan makin lama makin ngumpul. Dan ada satu sosok yang emang abang gue nggak suka banget sama sosok ini, yaitu yang sosoknya payudaranya besar. You know lah itu apa ya kan. Dan setelah itu abang gue bilang, gue males nih ada ini nih. Oke, gue paham. Setelah itu akhirnya kita semua pengen beranjak dari sana, dari tempat itu. Dan ketika ada satu sosok lagi yang memang bisa dibilang perempuan sambil gendong anaknya datang ke situ. Dan dia itu sepertinya bukan dari rumah itu, dia mungkin dari beberapa atau dari lingkungan itu sendiri, yang dimana dulunya ada sebuah tragedi juga. Cuman di situ belum gua perdalamin lagi informasinya. Oke, setelah makin lama makin muncul, terlihat dari dalam itu bener-bener seperti sosok Ferguson, tapi dia udah mulai ngeluarin tanduknya. Kalau gue bilang bukan Ferguson sih, kalau abang gue bilang itu adalah semi iblis, karena dia benar-benar ngeluarin tanduknya seperti tanduk anak domba. Tanduknya kan baru muncul, dia seperti ini bentuknya, dan itu matanya bener-bener nyorot, men. Gue tuh kayak ngeliat laser, tapi bukan lasernya yang nembak ya, tapi kayak bola laser 2 itu bener-bener nyala, men. Dan di situ keadaan udah mulai bahaya. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah bang, kita makan aja deh, cari tempat makan sekitar situ. Akhirnya ketemu, kita makan seperti biasa. Karena berhubung hujan-hujan gitu, kita makan yang hangat-hangat, makan Indomie bertiga. Cuman teman gue ini enggak. Akhirnya setelah kita makan, tiba-tiba abang gue ngeliat sosok lagi nih. Sosok orang itu dulunya manusia, tapi kok kenapa sekarang kondisinya seperti itu. Jadi kondisinya tuh
kurus men, mukanya kurus, matanya itu keluar, dan jalannya kayak orang stroke, dan tangannya tuh begini. Setelah itu terjadi komunikasi dengan abang gue ini. Setelah ditanya informasi segala macamnya, dan dia bilang bahwa dulunya dia manusia, dia kondisinya seperti itu karena rumah itu diungkapkan dulunya adalah rumah sengketa, atau rumah yang dimana rumah warisan yang sama-sama nggak mau ngalah nih, saking nggak ada yang mau ngalah, akhirnya rumah itu ditinggalkan. Dan kebenaran sosok yang kakek-kakek ini, dia dulu gitu lama menyimpan dendam sama saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia menyesal menjadi seperti itu. Dan saking nggak ada yang mau ngalahnya untuk dibagi-bagiin warisan yang udah dikasih jatahnya, akhirnya rumah itu ditinggalkan begitu aja. Oke men, jadi kesimpulannya adalah pengalaman gue yang gue share barusan itu, kita janganlah menjadi manusia yang serakah. Ketika kita sudah mendapat bagian, sudah nikmati dan syukuri hasil itu. Dan yang kedua adalah jangan kita menyimpan dendam lama-lama. Kita boleh kesal, kita boleh marah, tapi kita nggak boleh dendam yang begitu lama sampai berlarut-larut. Bahkan di dalam agama pun, ketika kita marahan dengan manusia lainnya, kalau udah 3 hari, kita harus dan diwajibkan untuk bermaaf-maafan. Karena bagaimanapun juga hablum minanas dan hablum minallah untuk agama Islam ya. Karena hubungannya kepada manusia dan kepada Allah. Oke men, sekian dari gue. Sebelum gue akhiri video ini, mau nggak lo semua untuk gue undang temen gue menjadi saksi juga atas kejadian rumah itu? Dan kalau kalian pengen, komen aja di bawah ya. Oke, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari video gue ini. Dan jangan lupa di share, di subscribe, dan like, serta komen lu ngelihat apa aja barusan tadi. Oke, sekian dari gue. Akhir kata dari gue, salam tua gapat dari calon mayat.